Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang berfokus pada kekuatan tindakan positif. Sedangkan tujuannya menghasilkan siswa yang bertanggung jawab dalam mengelola tindakan mereka sendiri. Dari yang telah kami sampaikan, apakah kalian sudah ada pandangan tentang apa sih disiplin positif itu? Agar lebih jelas, maka akan kami sampaikan prinsip-prinsip disiplin positif. Yang pertama adalah bukan menghukum. Yang kedua, bersifat pembinaan dan meluruskan kesalahan. Yang ketiga, menerapkan peraturan. Yang keempat, tegas. Yang kelima, memberi konsekuensi yang tidak merugikan anak. Yang keenam, menghormati martabat anak. Yang ketujuh, mengembangkan perilaku prososial dan disiplin. Yang kedelapan, memaksimalkan partisipasi. 9, menghormati kebutuhan perkembangan anak dan kualitas hidup aktif. Yang 10, menghormati motivasi dan sudut pandang kehidupan anak. Dan yang terakhir adalah memastikan penegakan kesetaraan dan keadilan. Kalau boleh kami simpulkan, ada 3 garis besar yang bisa diambil dari prinsip disiplin positif ini. Yang pertama, disiplin positif itu menghindari apa yang namanya menghukum. Yang kedua, disiplin positif itu sangat kental hubungannya dengan sifat disiplin. Dan yang ketiga, disiplin positif itu adalah sangat menghargai sudut pandang kehidupan anak. Pada slide ini akan dibahas tentang perbedaan disiplin positif dan disiplin negatif. Jadi, perbedaan ketika guru melaksanakan disiplin positif dan guru ketika melaksanakan disiplin negatif. Misalnya, guru ingin menyampaikan bahwa seluruh siswa harus datang tepat waktu ke sekolah. Maka, kata-kata yang diucapkan oleh guru, datang tepat waktu, dan tidak boleh berkata jangan terlambat. Bisa dipahami perbedaannya? Misalnya lagi, ketika guru menginginkan kalian untuk disiplin membawa buku dan bolpen, maka kata-kata yang diucapkan oleh guru adalah bawalah buku dan bolpenmu. Dan tidak boleh mengatakan jangan lupakan peralatan sekolah. Jadi di dalam disiplin positif ini diusahakan untuk tidak menggunakan kata-kata jangan. Menghindari kata-kata jangan. Dalam slide ini akan dibahas tentang contoh-contoh sikap disiplin positif yang diterapkan oleh ketika anak atau siswa sering terlambat sekolah, maka guru akan menyampaikan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Yang kedua adalah mencari tahu alasan mengapa seorang siswa sering terlambat masuk sekolah, dan tentunya memberi solusi. Dan yang ketiga adalah menyelipkan simbol pengingat disiplin. Tadi sudah Bapak sampaikan di awal bahwa disiplin adalah hal utama dalam melaksanakan disiplin positif ini. Kasus selanjutnya, misalnya ada siswa membuat gaduh di kelas, maka
Jika guru menerapkan disiplin positif, guru akan menyuruh anak untuk menyanyi dan menghibur temannya, bukan memarahi atau menghukum. Jadi perintah-perintah yang dilaksanakan oleh guru bersikap positif, memberikan pengarahan di upacara tiap hari Senin. Kasus selanjutnya, membuang sampah sembarangan. Maka guru akan memanggil anak dan memberitahukan bahwa hal yang dilakukan adalah salah. Jika kesalahannya berat, maka harus ditindak secara tegas. Dengan catatan bahwa tegas itu tidak identik dengan marah, bisa dilakukan dengan cara-cara yang lebih positif. Selanjutnya, siswa diminta untuk memungut sampah dan membuat karya tulis tentang pengolahan sampah atau tentang lingkungan. Bolos di jam pelajaran. Guru memanggil anak dan memberitahukan bahwa hal yang dilakukan adalah salah. Jika kesalahannya berat, harus ditindak secara tegas. Dan sekali lagi, tegas tidak identik dengan marah. Yang kedua adalah selesai jam pelajaran sekolah, diminta untuk ke perpustakaan dan memilih salah satu buku untuk dirangkum dan diceritakan kepada temannya. Selanjutnya, membuat karya tulis tentang pentingnya disiplin. Dan yang terakhir adalah guru di kelas menyelipkan pengingat mengenai hal. Kasus selanjutnya, ketika ada anak yang mencontek, maka guru akan menyampaikan kepada anak tersebut bahwa hal itu salah. Yang kedua, guru meminta anak untuk mencari buku di perpustakaan tentang materi yang dicontek dan membuat tulisan tentang hal tersebut. Dan yang terakhir adalah guru di kelas menyelipkan pengingat mengenai hal tersebut. Demikian materi disiplin positif yang telah kami sampaikan. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Selanjutnya adalah silakan kerjakan tugas dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Pertama, apa pengertian disiplin positif? Dan yang kedua, setelah menyimak materi disiplin positif, uraikan pendapat kamu sebagai siswa tentang disiplin positif. Tulis jawaban di selembar kertas dan hasilnya difoto. Demikian, terima kasih dan tetap semangat dalam mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.